Halo semuanya, selamat pagi. Jumpa lagi dalam channel saya. Sekarang waktunya kita mereview lagi ya tanaman-tanaman berbuah, khususnya yang ada di dataran rendah, yang bisa tumbuh subur di dataran rendah. Sekali lagi saya ada di daerah Kuta, di mana tempat ini merupakan tempat salah satu dataran rendah yang terkenal panas ya. Siapa sih yang nggak pernah ke Kuta ya? Kota internasional ya. Ya, dalam video kali ini saya akan mereview salah satu tanaman buah yang populer dan harganya juga cukup mahal, yaitu tanaman alpukat yang buahnya beda-beda ya. Kalau buah khas itu adalah buah alpukat yang memang harga buahnya itu bisa mencapai 200.000 per kilogram. Wow, padahal itu bentuknya kecil ya, dan warnanya juga gelap. Tapi apa sih istimewanya buah khas dengan buah alpukat yang lain ya? Nah, sebelum kita membahas bagaimana bentuk dari buah khas, alpukat khas, kita harus tahu dulu nih jenis-jenis tanaman alpukat yang recommended di dataran rendah, sehingga teman-teman bisa ikut menanam tanaman ini ya. Karena ya kita juga berpikir jauh ke depan bahwa segala sesuatunya akan semakin mahal di kehidupan yang akan datang. Jadi kita harus harus siap siaga ya mulai dari sekarang, sehingga kita bisa menikmati buah itu walaupun di pasar harganya sudah melonjak naik tinggi ya. Karena lahan juga, selain faktor lahan, kemudian juga kalau kalian beli tanaman buah alpukat langsung di pasar, biasanya itu rasanya tidak enak. Tampilannya saja yang bagus, yang mengkilat, tetapi pada saat kalian buka itu biasanya ada yang belum matang, kemudian ada juga yang sudah matang tetapi rasanya tidak enak atau cenderung berair. Nah, itu adalah suatu kondisi memang di pasar-pasar, entah itu di pasar tradisional dan pasar modern. Jadi mereka hanya melihat dari segi buah itu sudah besar ya. Mereka tidak tahu buah itu sudah matang di pohon atau belum. Biasanya kalau pengepul gitu ya, mereka kalau udah melihat buah gede, oh udah matang ini, langsung diambil dan langsung dijual, padahal itu sebenarnya belum matang. Walaupun harus bisa masih disimpan dalam waktu yang beberapa lama, bisa 1 minggu, tetapi yang namanya matang, belum saatnya dipetik tetapi sudah dipaksa untuk matang, jelas rasanya tidak enak. Sesuatu yang dipaksa itu tidak enak guys ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke video perbedaan tanaman-tanaman alpukat di dataran rendah yang tumbuhnya sangat subur. Kemudian selain dia dapat tumbuh di dataran rendah, saya rekomendasikan ini karena apa? Karena memang rasa alpukatnya sangat enak guys ya. Rasa alpukatnya sangat enak dan digemari, dan juga harganya di pasaran terbilang sangat mahal. Nah, alangkah baiknya jika kalian ingin sekedar berkebun juga bisa, atau kalian melakukan bisnis alpukat juga bisa. Jadi kalian alpukat itu tidak hanya ada di dataran tinggi yang selama ini kita dengar di sekolah-sekolah ya saat kita SD, buah yang hidup di dataran tinggi buah alpukat bu, gitu. Salah ya, ada juga yang di dataran rendah. Nah guys, di depan ini adalah salah satu contoh dan jenis tanaman alpukat ya. Nah, ini saya belinya di toko tanaman langsung, tidak online, jadi datangnya juga udah gede guys ya. Nah, ini di sini kita bisa lihat sambungannya. Jadi ini adalah okulasi guys ya, okulasi. Ini sambungannya di sini ya. Di sini sambungan dari pohon alpukatnya. Kalau kalian tanya ini jenis pohon alpukat apa ya, kalau kalian lihat sepintas ini ada yang daunnya berbeda guys. Lihat, yang ini satu melengkung ke bawah, kalau yang ini satu runcing ke atas ya. Nah, ini sebenarnya adalah dua jenis alpukat yang berbeda jenis tetapi dalam satu batang. Nah, saya awalnya waktu beli itu saya nggak tahu ini batang pokoknya menggunakan batang apa. Saya pikir menggunakan alpukat khas karena saya di tokonya minta alpukat khas. Nah, ini belum keluar nih guys awalnya. Nah, setelah saya tanam di sini, muncullah tunas-tunas kecil-kecil di sini, banyak sebenarnya.
Nah, untungnya saya inisiatif untuk menghilangkan tunas-tunas itu karena agar fokusnya itu adalah ke cabang yang atas ya, ke daun yang atas. Nah, saya sisakan satu saja. Saya ingin tahu apakah ini alpukat khas batang bawahnya atau alpukat lain. Nah, yang benar ternyata benar saja bahwa batang pokoknya ini adalah menggunakan alpukat lain ya guys ya. Ini menggunakan alpukat mentega. Ya, jadi ini adalah alpukat mentega. Ini adalah alpukat khas. Ya, bisa dilihat tekstur batangnya juga beda ya. Kalau alpukat khas dia lebih pudar warna hijaunya. Kemudian untuk alpukat mentega ini lebih cerah warna hijaunya. Ya. Nah, ini untuk daun juga sangat berbeda ya, guys ya. Ini daun alpukat khas. Ini alpukat khas, kemudian ini puncuknya. Ya. Pucuk dari alpukat khas. Ini daunnya agak melengkung ya. Oke, bisa dilihat agak melengkung. Nah, ini adalah alpukat mentega. Alpukat mentega ya. Ini alpukat mentega biasa. Jadi daunnya agak kecil-kecil dan buahnya juga tidak terlalu besar. Lebih besar sedikit dari alpukat khas buahnya, dan karena namanya juga mentega, jadi teksturnya lebih ke mentega. Dan ini adalah raja alpukat. Ini raja alpukat khas. Nah, alpukat khas ini kebanyakan orang mengira dia tumbuhnya di dataran tinggi saja, tapi ternyata bisa tumbuh subur di dataran rendah. Kenapa bisa saya katakan tumbuh subur? Karena daunnya tidak ada yang terbakar, guys. Ya, tidak ada yang terbakar. Ya, tidak ada yang terbakar dan tidak ada yang rontok daunnya. Begitupun juga dengan alpukat mentega. Alpukat mentega ini tumbuh subur di sini. Ini adalah pucuk-pucuknya. Ya. Ini pucuk-pucuknya. Nanti kalau sudah besar dia tidak seperti ini kok. Ini baru-baru muncul soalnya tunasnya. Nanti kalau udah besar lurus seperti ini dia. Agak bergelombang ya daunnya untuk alpukat mentega ini. Nah, jadi saya sebenarnya ada keuntungan di sini ya. Dalam satu pohon ada dua jenis pohon alpukat yang berbeda. Makanya saya pertahankan untuk alpukat mentega ini yang tidak dikehendaki tapi muncul ya. Tidak apalah. Ya, hitung-hitung nambah koleksi dalam satu pohon ya. Alpukat khas ini agak lama untuk untuk munculnya tunas yang baru itu agak lama. Fase tidurnya agak lama, sama lamanya dengan kelengkeng, guys. Ya, ini nanti ini keluar tunas banyak ini. Target saya ini 1 tahun, lagi setahun udah berbuah target saya. Jadi saya usahakan agar 1 tahun itu sudah berbuah. Ya. Sekarang kita lanjut ke pohon alpukat Markus ya, Markus. Nah, ini adalah pohon alpukat Markus. Tingginya itu sekitar 60 cm ini. Ya, ini baru beli saya. Jadi batangnya masih kecil sekali ya. Batangnya masih kecil dan daunnya juga tidak sebegitu banyak. Tapi besar sekali daunnya. Nah, alpukat Markus ini sangat baik di dataran rendah, lebih baik daripada dia ditanam di dataran tinggi. Kalau ditanam di dataran tinggi, kandungan air di buahnya itu banyak sekali. Kalau ditanam di dataran rendah itu malah lebih bagus karena dia sedikit kadar airnya, jadi pulennya lebih terasa ya. Nih. Ya, ini ukuran buahnya sangat besar. Jadi kalau ngeliat besarnya buah dari pohon alpukat itu adalah lihat dari bentuk daunnya. Kalau daunnya besar, biasanya buahnya juga besar. Nah, yang rimbun ini adalah alpukat lokal, guys. Kalau tadi khas itu alpukat dari luar, kemudian Markus juga dari luar. Mentega dari Indonesia, dan ini lagi satu dari Indonesia.
Ya, ini namanya alpukat mega murapi, guys. Ya, kenapa dikatakan alpukat mega murapi? Kalau dari segi pengamatan saya sendiri, kalau kita lihat dari jauh gitu ya, seperti gunung ya. Seperti gunung yang di puncaknya itu ada lavanya. Karena pucuknya berwarna merah. Nah, walaupun dia dalam fase tidur, guys. Dalam fase tidur itu kan biasanya tidak ada pucuk seperti ini ya. Tapi biasanya ada daun yang sudah tua, terus di sini tidak ada pucuk sama sekali. Nah, perbedaan dari ini hampir sama ya sebenarnya daunnya. Alpukat mega murapi dan alpukat mentega biasa itu hampir sama bentuk daunnya, tetapi perbedaan di sini adalah pada saat dia tidak keluar tunas, itu ada pucuk kecil disisakan oleh tanamannya yang berwarna merah. Sehingga oleh karena itu dikatakan alpukat ini adalah jenis alpukat mega murapi, guys. Kalau dari segi buah, dia karena bentuk daunnya, sekali lagi saya tekankan, kalau lihat ukuran buah alpukat itu lihat dari bentuk daunnya. Kalau bentuk daun yang seperti ini biasanya dia ukuran buahnya itu sedang ya, antara 400 gram sampai 800 gram ukuran buahnya. Nih, ukuran sedang. Nah, biasanya juga bentuk dari buah alpukat itu mengikuti dari bentuk daunnya ya. Bentuk daunnya. Kalau ini bentuk daunnya agak lonjong, berarti buahnya juga nanti agak lonjong ya. Oke. Ini adalah alpukat mega murapi. Ya, kalau lihat dari samping tuh kayak bentuknya kayak gunung ya, lekuk-lekukan daunnya. Nah, di ujungnya itu kayak ada lavanya gitu ya, merah gitu ya pucuknya. Tuh ya. Ini juga target saya lagi setahun udah berbuah, semoga, karena batangnya sepertinya sudah mencoklat. Jadi biasanya ini menandakan bahwa dia sudah siap untuk berbuah. Tekstur daunnya keras ya, keras dan kasar. Biasanya ini kulit buahnya juga kuat ya. Warnanya juga hijau cerah. Oke, sekarang kita lanjut ke alpukat yang berikutnya ya. Ya guys, ini di depan saya adalah jenis alpukat yang terakhir yang ada di daerah saya, daerah dataran rendah, yang rasa buahnya juga wow enak sekali ini. Ini adalah alpukat kelut ya, alpukat kelut. Nah, alpukat kelut ini memang alpukat lokal, tetapi dia merupakan jenis baru dan masih belum terlalu populer di masyarakat kita. Bahkan yang mengembunkan saja tidak terlalu banyak ya. Padahal ini alpukatnya hampir tanpa biji guys, karena bijinya kecil dan bentuk dari alpukat ini seperti alpukat aligator, tetapi lebih ramping dan lebih panjang ini ya. Nah, alpukat ini sangat genjah ya, sangat genjah. Usaha tanpa diberikan apa-apa juga dia pasti akan berbuah, dan bahkan ini tanaman saya disemprotkan ya. Kebanyakan tanaman alpukat saya ini saya taruh di lahan yang kecil. Kenapa? Agar dia tertata ya, tertata tahap dari perkembangannya, perkembangan vegetatifnya dan perkembangan generatifnya. Kalau saya tanam di lahan yang terbuka, itu biasanya dia hanya fokus ke pertumbuhan vegetatifnya. Nah, jadi saya taruh tanaman alpukat saya di lahan yang sempit ya, sempit, dan intinya itu akarnya butuh tenaga yang luar biasa untuk bisa menembus tanah ya, menembus tanah. Agar apa? Agar dapat mengontrol pertumbuhannya. Di sini lahan saya sangat sempit sehingga agar pertumbuhannya tidak terlalu besar ya. Biasanya tanaman alpukat yang ditanam di lahan itu pertumbuhannya sangat cepat. Kemudian
setelah pertumbuhan itu baru dia keluar bunga. Nah, saya inginnya ini berbarengan antara pertumbuhan vegetatif dan generatifnya itu seiring sekata ya, seiring sekata. Jadi dengan lahan ini saya terpaksa melakukannya. Konsekuensinya mungkin itu hanya buahnya harus dilakukan penjarangan, guys. Karena kan ini tanamannya masih kecil ya, andai kata dia berbuah, itu harus dijarangkan buahnya agar dia rantingnya tidak patah. Ya, ini adalah alpukat kulit ya, bisa dilihat dari daunnya. Ini sangat subur ya daunnya, sangat subur. Ini daun yang tua ini, ya, yang warna kuning ini daun yang tua. Ini daun yang tua. Ini ya sangat subur ya. Ini tunas yang baru juga tumbuh ya. Ya, sekali lagi bentuk dari buah alpukat itu sesuai dengan daunnya. Kalau daunnya besar ya dan panjang, berarti buahnya nanti besar dan panjang juga. Ya. Berkilau ya daunnya, subur sekali nih, hijau keemasan ya. Ya guys, ini adalah daun-daun alpukat yang sudah saya petikkan agar teman-teman di rumah bisa lebih paham dan lebih tahu jenis-jenis dan bentuk dari daun alpukat ya, agar tidak salah membeli di pasar ya, toko-toko tanaman atau online ya. Nah, di sini ada 5 jenis alpukat dataran rendah yang saya rekomendasikan untuk teman-teman, di mana masing-masing ini memiliki keunikan dan memang semuanya rasanya sangat enak ya. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Minta tolong subscribe serta like-nya untuk membantu memotivasi saya membuat video-video yang inovatif dan informatif. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi.